Akhir tahun, waktunya rekomendasi kamera yang paling layak dibeli. Video yang cocok banget nih buat yang mau mulai ngulik-ngulik videografi ataupun mau mulai bikin konten di akhir 2023 ini ataupun 2024 nanti. Disclaimer dulu karena aku mainly nge-shoot Sony bakal banyak rekomendasi kamera Sony di sini. Kalau ada yang nonton dan pakai brand dari kamera lain dan rasanya punya rekomendasi kamera yang ini recommended juga nih, tapi nggak kesebut di sini, silakan banget taruh di komen. Kita mulai dari kamera point and shoot DJI Osmo Pocket 3. Kamera one in sensor ini tuh kecil banget tapi udah ada built-in gimbal, warna 10-bit, dan banyak fitur-fitur yang membantu banget buat para solo shooter kayak wireless mic yang udah nggak perlu colok receiver lagi karena udah built-in, fitur active tracking, low light mode, dan masih banyak lagi. Untuk harganya ini nggak ada lawan sih. Karena coba bayangin, kalau buat pemula itu habis nge-shoot, footage yang didapat tuh langsung jadi lumayan bagus. Tapi buat yang pengen bisa lebih fleksibel di post production, bisa nge-shoot di D-Log-M, bisa kasih ND filter, bisa pakai mist filter. Intinya bisa banget disesuaikan sama kebutuhan deh. Kalau ada yang mikir kenapa nggak action cam aja, misalnya kayak DJI Action 4, itu kan juga pakai one inch type sensor gitu kan. Udah gitu lebih tahan banting, stabilnya juga sama atau bahkan lebih bagus sedikit. Sebenarnya karena action cam itu memang lebih stabil, tapi stabilnya itu sebenarnya secara digital. Jadi dia perlu agak nge-crop dan perlu shutter speed yang tinggi. Jadi kalau dipakai nge-shoot low light, nah biasanya itu tuh action cam KO. Sedangkan si Osmo Pocket 3 ini kan stabil karena gimbal. Jadi secara fisik memang stabil, bukan secara digital. Jadi kalau bukan mau dipakai untuk extreme sports, kurasa Osmo Pocket 3 tuh pilihan yang lebih oke. Tapi buat yang lebih prefer kamera dengan bentuk yang lebih tradisional, bisa coba lihat Sony ZV-1 Mark I ataupun Mark II. Karena jujur, kalau menurutku secara hasil mereka nggak beda jauh. Beda yang paling signifikan paling di focal length-nya. Kamera Sony ZV-1 Mark I tuh ekivalen di 2470mm dan ZV-1 Mark II ekivalen 1850mm. Jelas mostly fitur-fiturnya tuh bakal lebih bagus di Mark II, lebih baru. Tapi yang Mark I tuh bisa kita dapetin dengan harga yang sangat menggiurkan second yang sekarang. Jadi menurutku ini pilihan yang masih sangat solid, baik yang Mark I ataupun yang Mark II. Kurangannya kalau dibandingin sama Osmo Pocket 3, ini warnanya tuh mentok di 8-bit. Kalau pengen yang bisa lebih fleksibel di post production pas color grading, mungkin ini hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi sebenarnya menurutku untuk kamera pocket ini juga udah cukup oke. Bukan berarti kamera pocket tuh nggak ada keuntungan apa-apa ya kalau bisa memberikan warna 10-bit. Cuman, itu kan lebih ke nice to have ya. Apalagi ini kan sebenarnya target marketnya bukan untuk kebutuhan profesional seperti itu ya. Cuman memang, kalau kamera ini bisa memberikan warna 10-bit, ini mungkin bisa jadi kamera yang dipertimbangkan juga sama para profesional. Dan hal yang barusan kita sebut itu dua hal yang berbeda ya. Jadi menurutku ini masih acceptable kok. Tergantung selera aja. Tapi kalau menurutku pribadi, Osmo Pocket 3 sih yang bakal lebih sesuai sama kebutuhan banyak orang. Lalu kita masuk ke kamera dengan sensor APS-C. Kamera termantap untuk video, Sony FX30. Ini kamera favoritku tahun ini. Aku udah cerita panjang lebar pengalamanku memakai kamera ini selama 1 tahun di video yang ada di sini. Kalau mau pembahasan yang lebih detail bisa nonton video yang ada di situ. Dan video-video lain yang terkait sama video ini juga bakal ku taruh semuanya di deskripsi, jadi coba cek di bawah aja ya. Singkatnya, selama memakai kamera ini aku puas banget. Mulai dari hasil gambarnya, body kameranya, physical buttonnya, LCD screennya, ada built-in fan, support CSV Express Type A, semuanya memuaskan banget. Menurutku ini salah satu kamera yang paling worth it untuk dibeli saat ini. Apalagi kamera ini udah turun harga dan sering banget diskon sampai di bawah 24 juta. Buat yang nge-shoot video doang, aku sangat highly recommend kamera ini. Tapi buat yang perlu foto juga, bisa cek Sony Alpha 6700. Ini kamera dengan sensor yang sama dengan FX30, tapi memakai style Sony Alpha 6000-an. Yang berarti kamera ini punya EVF dan mechanical shutter. Hasil foto sama persis sama FX30, tapi FX30 tuh cuma bisa single shot, dan kalau ini bisa sampai 11 fps. Untuk foto jelas Sony Alpha 6700 lebih unggul. Tapi kalau untuk fitur videonya tuh nggak semantap Sony FX30. Dia nggak ada scene AI, nggak ada built-in fan, nggak ada banyak mounting point di badannya, dan Sony FX30 tuh bisa dibeli berbarengan sama top handle yang ada colokan XLR-nya. Apa satu kamera lebih bagus dari yang lain? Jelas iya dong, tergantung kebutuhannya buat apa nih. Kalau mau pakai foto video, jelas Alpha 6700 lebih unggul. Tapi kalau mau buat video doang, jelas Sony FX30 lebih unggul. Dan iya, dua-duanya tuh punya dual base ISO di 800 dan 2500 pas pakai di S-Log 3. Entah kenapa hal ini sering banget ditanyain. Tadi itu dua kamera APS-C termantap. Tapi APS yang best value menurutku sampai sekarang tetap ZV-E10. Ini tuh kayak Sony Alpha 6400 tapi dibungkus di badan yang berbeda dan diberikan teknologi yang lebih baru. Ini best value karena untuk harganya kualitas yang kita dapetin tuh oke banget. Kamera ini bisa banget nemenin perjalanan videografi kita untuk waktu yang panjang. Bahkan sebenarnya nggak ganti-ganti lagi dari kamera itu juga sangat memungkinkan banget karena hasilnya udah oke. Aku sering jadiin itu kamera kedua pas lagi nge-shoot pakai A7C dan nggak pernah ada masalah kok nyamain warna keduanya. Overall ini kamera yang masih highly recommended banget sampai sekarang. Memang ada rumor kalau bakal keluar ZV-E10 Mark II di pertengahan tahun depan nanti. Tapi prinsipku kalau beli barang, apalagi kalau beli barang elektronik ya,
update tuh bakal selalu ada. Dan kalau kita mau beli barang tuh jangan pernah beli karena janji barang ini ke depannya bakal gimana. Kalau butuhnya sekarang, ya belinya sekarang. Karena kita pakai barang ini kan sekarang, bukan nanti ya. Jadi jangan pernah beli barang karena katanya nanti bakal update ini, bakal dapat update itu. Kita beli barang ini pakainya sekarang, bukan nanti. Jadi ya pertimbangin apa adanya barang ini sekarang. Kecuali kalau memang sekarang belum butuh barangnya. Ya udah kalau udah kayak gitu silahkan tunggu aja. Lalu sekarang kita masuk ke kamera full frame. Yang best budget ada dua, A73 dan A7C. Sebenarnya sempat ada waktu di mana aku sangat susah ngerekomen A7C. Karena kamera ini sempat naik secara nggak wajar harganya. Mungkin memang karena high demand. Tapi menurutku agak nggak wajar nggak sih kalau naiknya sampai 45 juta gitu. Apalagi kalau kita belinya dari official shop gitu kan. Harusnya harganya tuh nggak naik sampai segitu nggak sih? Agak nggak masuk akal soalnya harga dolar tuh nggak naik. Harga di sini doang. Jadi ya itu agak aneh. Tapi sekarang harganya tuh udah balik normal lagi. Jadi aku bisa merekomend kamera itu lagi sekarang. Kenapa ada dua kamera ini? Karena sebenarnya A7C itu ya basically versi compact dari A73. Memakai sensor yang sama tapi dibungkus body yang lebih mirip style Sony Alpha 6000-an. Tapi selain hal itu ya mereka harganya baru dan secondnya pun mirip-mirip. Jadi gambarnya sama, harga mirip-mirip. Bedanya di mana? Video lebih lengkapnya bisa ditonton di sini, tapi secara singkat tuh beberapa kekurangan A7C dibanding A73. Dia nggak ada front dial, cuma ada satu SD card slot, custom button lebih sedikit, dan posisi viewfinder yang menurutku agak kurang nyaman, apalagi kalau yang suka nge-shoot pakai mata kiri. Lalu beberapa kelebihan A7C dibanding A73, posisi viewfinder tadi bikin dia jadi lebih compact. Jadi ini plus dan minus di saat yang sama ya. Sedikit lebih ringan, sekitar 100 sampai 150 gram gitu, lumayan sebenarnya sih ya, nggak sedikit. Compatible dengan Catalyst Browse, lalu fully articulating screen alias flippy screen. Jadi overall user experience-nya aja yang beda. Secara hasil ya sama persis. Jadi siapa yang cocok menggunakan Sony A7C? Jelas orang yang lebih memprioritaskan nge-shoot video, nggak masalah dengan satu SD card slot, physical button yang lebih sedikit, dan overall kalau ada rencana untuk bikin konten di mana jadi talent di depan kamera juga kayak gini misalnya, kayaknya bakal lebih puas sama Sony A7C sih. Masuk ke kamera full frame yang best value. Pertama ada Sony A74. Ini kamera yang paling sering kupakai tahun lalu. Sampai sekarang ini masih jadi salah satu kamera hybrid worth it kalau menurutku ya. Apalagi kalau buat video talking head gini. Karena dia kan sensornya di downsample dari 7K. Jadi tajam banget. Rolling shutter juga nggak jadi masalah ya selama nggak ada pergerakan yang cepet. Dan biasa sih nggak ada pergerakan yang cepet ya di orang ngomong kayak begini. Jadi sebenarnya A74 ini masih jadi kamera YouTube atau konten terbaik menurutku sih ya. Foto oke, video oke. Cuman memang kelemahannya kalau pengen dipakai video slow mo kayak di 4K 50 atau 60 fps itu otomatis jadi crop mode atau APS-C mode. Jadi solusinya kalau pengen pakai 4K slow mo ya mungkin bisa pakai lensa Sony APS-C. Tapi selain itu kamera ini tuh pakai sensor full frame, punya warna 10 bit, dual SD card slot, full HD HDMI, ada dual base ISO di 800 dan 3200. Overall ini kamera yang memberikan aku standar baru waktu mau upgrade dari A7C. Pokoknya kameraku yang berikutnya harus punya warna 10 bit dan full size HDMI. Lalu berikutnya ada Sony A7C Mark II. Ini sama kayak Sony A73 dan A7C tadi nih. Ini versi Sony A74 yang dibikin lebih compact. Yang sama kayak tadi, kalau lebih compact pasti ada plus dan ada minusnya. Plusnya yang lebih compact, bikin enak banget kalau buat dibawa-bawa. Dan posisi viewfinder di kiri atas itu sebenarnya lumayan loh. Jadi nggak ada jidatnya itu bikin selisih tingginya sekitar 2,5 cm. Lumayan berasa banget kan itu pasti bawa di tas. Minusnya dia cuma ada satu SD card slot, physical button lebih sedikit, ergonomik otomatis lebih kurang nyaman dibanding A74. Dan ini sebenarnya kompensasi yang jauh lebih sedikit dibandingin A73 ke A7C dulu. Ini masih cukup banyak yang nggak di-cut. Salah satu yang berasa banget tuh A7C Mark II tetap ada front dialnya. Kalau masalah dual SD card, jujur aku udah lama nggak memanfaatkan fitur dual SD card untuk nge-shoot secara bersamaan. Aku sering pakai dual SD card paling untuk nge-shoot secara linear aja. Jadi pertama nge-shoot di slot 1 dulu, kalau udah penuh baru nge-shoot di slot 2. Dan udah itu aja sih. Kalau yang pengen badan yang lebih profesional silahkan pilih Sony A74. Kalau yang lebih memprioritaskan kamera yang compact, silahkan pilih A7C Mark II. Tapi buat yang nggak terlalu concern sama masalah fitur-fitur foto, di range harga yang serupa, ada juga kamera Sony ZV-E1. Ini kamera yang sensornya tuh sama kayak kamera Sony FX6, FX3, dan A7S3. Tapi kamera ini bisa kita dapetin dengan hampir setengah harganya FX3. Kok bisa? Secara singkat, line ZV ini kan line kamera dari Sony yang dimaksudkan untuk vlogging. Jadi seperti kamera ZV lainnya, ini tuh nggak ada viewfindernya, bodinya agak plastik kalau dibandingin sama kamera Alpha dan FX-nya. Dan banyak fitur-fitur yang kayaknya tujuannya untuk memudahkan orang yang menggunakan kamera pertama kali, alias beginner friendly. Kekompakan kamera ini, seperti kamera-kamera lainnya, tuh jadi poin plus dan minus di saat yang sama. Kalau compact, ya jelas bikin enak dibawa kemana-mana gitu kan, kecil. Tapi itu berarti heat management di kamera ini jadi kurang bagus, jadi gampang overheat. Yang memang benar, tapi menurutku agak berlebihan ini diberitainnya sebenarnya ya. Aku pernah coba pakai kamera Sony ZV-E1 untuk ngerekam di outdoor, malam hari, tanpa AC berarti ya. 4K 25 fps, dan kupakai untuk ngerekam selama 1 jam 5-6 menitan lebih gitulah. Dan gak ada masalah overheat sama sekali. Kalau ditanya kameranya agak anget,
Iya, agak anget. Tapi kalau sampai panas yang kayaknya tak bakal overheat gitu, enggak sih. Dan kayaknya mau dipakai sampai baterainya habis juga masih aman aja gitu. Anget anget wajar lah. Lagian ini kan tujuannya untuk vlogging ya atau konten. Kayaknya nggak ada itu orang vlogging ngomong ngoceh nonstop selama 2 jam. Kayaknya itu namanya pidato deh, bukan vlogging. Jadi untuk tujuan vlogging atau konten, menurutku ini salah satu kamera terbaik sih saat ini. Bayangin, sensor yang sama kayak FX3 ini, berarti dia pakai sensor full frame, bisa rekam 10 bit, punya dual base ISO di 640 dan 12.800, bisa ngerekam 4K 100 fps dengan minimal banget crop, minim banget rolling shutter, dan bahkan Sony ZV-1 ini punya fitur yang nggak ada di A7S3 ataupun Sony FX3. Yang pertama, dia ada Dynamic Active Stabilization. Kalau lagi pakai fitur ini digabungin sama lensa natif Sony, auto nganggur dah itu gimbal. Apalagi kalau cuma buat nge-shoot konten. Dia juga pakai autofocus yang AI based gitu. Jadi pas kita pakai clear image zoom, itu kita tetap bisa pakai face detect, autofocus segala macam. Intinya pas kita pakai clear image zoom, itu kita nggak mengalami penurunan autofocus sama sekali. Semuanya tetap berjalan kayak normal. Nggak kayak di kamera Sony yang lain. Tapi ya itu, ini kamera dengan sensor 12 megapiksel. Jadi nggak ada crop mode di 4K. Dan kalau memang pengen dipakai foto ya mungkin A74 atau A7C Mark II tuh pilihan yang lebih baik. Jadi ini kamera yang cocok banget buat yang cuman mau nge-shoot video. Ya kalau foto untuk kebutuhan sosial media ya masih oke lah. Kamera yang wajib dimasukin list juga. Ini kontender yang kuat. Tapi buat yang mau nge-shoot video di lingkup yang lebih profesional, bisa pilih Sony FX3. Ini kayak yang tadi kita ngomongin, ini basically kamera Sony ZV-E1 yang dibungkus di badan yang lebih profesional. Yang berarti hasilnya sama kayak Sony ZV-E1 tapi punya Cine AI, ada built-in fan, ada dual SD card slot, banyak mounting point, banyak physical button, ada top handle yang punya colokan kabel XLR. Intinya ini kamera yang punya kualitas gambar yang bagus dan body yang profesional. Ini dimana yang di hal keduanya ini yang nggak ada di Sony ZV-E1 kan. Jadi kalau kamera yang ini mau dipakai nge-shoot berapa lama aja, silahkan. Paling batasannya tinggal baterai habis atau nggak SD card penuh, tinggal yang mana yang duluan aja. Ini juga udah dipakai untuk nge-shoot film Hollywood yang judulnya The Creator. Jadi kalau masih ada yang nganggap kalau ini bukan kamera cinema, ya udah ada film cinema yang di-shoot dengan kamera ini. Jadi itu beberapa kamera yang menurutku paling worth it buat invest. Baik buat di konten di akhir 2023 ini ataupun sampai 2024 nanti. Buat yang masih bingung, ini quick recap. Kamera point and shoot, pilih Osmo Pocket 3, no debat. Tapi kalau pengen yang bentuknya lebih kayak kamera tradisional, silahkan pilih Sony ZV-1 Mark I ataupun Mark II. Nyari kamera APS-C, yang paling best value Sony ZV-E10. Harga kameranya dibandingin sama kualitas yang kita dapat, ini worth it banget. Habis beli kamera ini nggak ganti-ganti lagi juga bisa banget. Ini udah oke banget kok kualitasnya. Kamera hybrid terbaik Sony Alpha 6700. Foto oke, video oke banget. Ini kamera APS-C hybrid termantap saat ini. Upgrade yang solid banget buat yang sekarang udah pakai Alpha 6400 atau Alpha 6600 misalnya. APS-C termantap untuk video Sony FX30. Ya ini sensor yang sama dengan Alpha 6700 tapi dengan fitur yang sangat mendukung penge-shootan video. Jadi kalau yang nge-shootnya video doang, aku sangat highly recommend kamera ini. Selisih harga yang perlu kita bayar antara 6700 dan FX30 itu worth every penny. Puas banget kok pakai kamera ini untuk shoot video. Rekomendasi kamera full frame, kamera budget terbaik A73 atau A7C. Yang pengen badan yang lebih profesional, pilih A73. Yang nggak masalah sama kekurangannya atau lebih fokus ke nge-shoot video, silakan pilih A7C. Tapi kedua kamera ini jujur agak kurang worth it menurutku kalau beli baru sekarang ya. Aku pribadi bakal lebih milih untuk ngambil Sony Alpha 6700 kalau dibanding kedua kamera ini. Jadi kedua kamera ini tuh worth it, tapi kalau mau ngambil second ataupun dapat harga yang bagus. Yang best value Sony A74 atau A7C Mark II. Sama kayak tadi, kalau pengen body yang lebih profesional silakan pilih A74. Kalau yang nggak masalah sama fitur-fitur profesional tadi itu nggak ada, silakan pilih Sony A7C Mark II. Kalau aku pribadi disuruh pilih, aku bakal lebih milih A7C Mark II. Lebih compact, hasil sama, dan banyak teknologi yang lebih baru. Tapi karena aku cuma nge-shoot video, nggak pakai foto, aku bakal lebih milih kamera Sony ZV-E1. Kamera yang compact banget, tapi sensornya sama kayak kamera-kamera cinema Sony. Perlu penyakin apa lagi kan? Betul ada masalah sama overheating, tapi diberitakan secara berlebihan menurutku. Kayak yang tadi aku udah cerita, aku pakai dan nggak ada masalah sama overheating. Relatif aman harusnya lah untuk kebutuhan normal. Tapi kalau memang pengen dipakai kerja keras di lingkungan yang panas banget misalnya, atau pengen dipakai di lingkungan yang lebih profesional, ya silahkan pilih Sony FX3. Kalau budget tidak menghalangi dan pengen kamera yang tahan banting, silahkan ambil kamera ini. Kamera seri FX Sony itu pas kita pakai itu gimana ya nyeritain kesannya? Rasanya tuh kita mau pakai apa aja tuh bakal aman loh. Rasanya solid banget gitu kameranya, mulai dari bodinya sampai ke fitur-fitur kameranya, semuanya rasanya mantap. Jadi itu aja rekomendasi kamera dan quick recapnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.